Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ajakan Sang Penyelamat yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kita mengalami kesulitan, penderitaan, atau masalah, kita dilanda kebingungan, keputusasaan. Bahkan ada beberapa orang tidak sanggup menanggung beban hidupnya, lalu menempuh jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Bunuh diri dianggap sebagai jalan keluar untuk melepaskan diri dari beban hidup mereka. Ini fakta yang ada dalam masyarakat, dan saya berdoa semoga tidak terbersit keinginan seperti itu dalam hatimu. Seberapa besar masalah yang engkau hadapi, setidaknya kalau mendengar firman ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gaungkanlah firman keselamatan dari Sang Juru Selamat kita ini setiap hari. Pastikan dalam hidup kita bahwa kita memiliki seorang Allah yang peduli akan hidup kita. Dia tahu bahwa kita memiliki persoalan hidup setiap hari, karena dia pernah menjadi salah seorang dari kita. Dia menjadi manusia seutuhnya seperti kita. Ia merasa ngantuk, ia merasa lapar, ia merasa lelah, ia merasa sakit karena didera dan disiksa. Ia merasa ditolak dan dimusuhi. Satu hal yang membedakan Yesus dari kita, dia tidak pernah berbuat dosa. Ia adalah anak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, terutama kala mana kita merasakan keletih lesuhan, memiliki beban berat. Tidak hanya itu, beliau juga menjanjikan untuk memberikan kelegaan atau jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Mungkin dari antaramu ada yang bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Persoalanku ini besar dan rumit. Apakah saya harus menjawab pertanyaanmu ini? Tidak. Aku malah mau bertanya kepadamu, apakah engkau sudah mencoba untuk datang kepada Yesus dan mengutarakan persoalan-persoalan yang sedang kau hadapi? Kalau belum, bagaimana bisa membuatmu percaya? Kalau engkau tidak pernah berdoa dan bersimpuh di hadapan hadiratnya dan menyampaikan persoalan-persoalanmu, bagaimana engkau bisa merasakan peran dan campur tangan Tuhan dalam hidupmu? Bagi orang-orang sederhana dan percaya,
serta berserah pada kuasa Tuhan, tidaklah sulit memahami ajakan dan janji Tuhan Yesus ini. Tidak demikian bagi orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kalkulasi dan perhitungan matematis tentang peluang dan kemungkinan dapat lolos dari persoalan dan permasalahan yang mereka sedang hadapi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berfirman, "Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke lautan, maka gunung itu akan berpindah." Apakah persoalan yang sedang engkau hadapi itu lebih sulit dan rumit dibanding dengan memindahkan sebuah gunung? Percayakah engkau? Tuhan tidak pernah memberi cobaan kalau engkau tidak sanggup menanggungnya. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kemampuan kita. Dan bila sekiranya semuanya seolah tidak akan bisa terselesaikan, kita masih memiliki seorang Yesus yang memastikan akan menolong kita untuk memecahkan persoalan hidup kita. Tetapi, sudah berapa seringnya engkau datang kepadanya dan membicarakan persoalanmu dengan dia? Sampai hari ini, negara kita belum lepas dari wabah nasional yang disebut COVID-19. Banyak orang tertular dan tidak sedikit yang meregang nyawa. Apa yang sudah kita kerjakan menghadapi persoalan yang tidak dapat dianggap sepele ini? Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, tidak berkerumun, mengurangi mobilitas, dan lain sebagainya. Dianjurkan pemerintah dan disosialisasikan juga oleh pimpinan gereja setempat. Namun, satu hal yang selalu dilakukan oleh gereja dan dianjurkan agar umat berdoa mohon dibebaskan dari wabah corona tersebut, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepadanya, mohon campur tangannya, mohon perlindungannya. Itu adalah hal yang utama menjadi pilihan gereja. Saudara-saudari terkasih, ada orang Katolik yang datang kepada orang pintar ketika dia mengalami persoalan dalam hidupnya. Menyedihkan. Ia beriman kepada Allah, namun seperti orang yang tidak bertuhan saja. Adapun yang lebih menggenaskan bahwa ketika diingatkan untuk berserah kepada Tuhan, ia malah menantang. Memang Tuhan bisa lakukan apa? Ini parah. Hanya hukuman Tuhan yang mungkin bisa menyadarkan orang seperti ini. Saya bersyukur karena saya percaya bahwa saudaraku yang saat ini mendengarkan pewartaan kami bukanlah orang-orang seperti itu. Kalau mendapat masalah, tidak mencari akar persoalannya, tetapi malah mengumpat Tuhan. Katanya, Tuhan tidak adil. Mengapa kami harus mengalami masalah seperti ini? Bukankah
Dengan berkata seperti itu, kita sendiri tidak berlaku adil kepada Tuhan. Kita tidak datang kepadanya. Kita tidak berdoa. Bahkan kita meninggalkan Allah yang selama ini kita percaya. Bukankah Tuhan pernah berkata, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Tuhan pernah bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mengapa engkau tidak berkata seperti orang kusta itu? Tuhan, aku ingin sembuh. Tuhan menganugerahkan sesuai keinginan doanya. Tuhan membuatnya tahir, menjadi bersih, dan dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Apakah aku sudah datang kepada Tuhan untuk mohon kelegaan kepadanya? Marilah kita berdoa. Bapa, ampunilah kami jika kurang setia percaya kepadamu. Tambahlah iman kami kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.